Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tanamiki, Sobat Tani, rekan Tani. Semoga sehat selalu. Sehat badannya, sehat keluarganya, banyak rezekinya, banyak uangnya. Amin. Seperti biasa, hari ini kita lanjutkan tahapan SOP budidaya padi. Jadi hari ini kita rencana mau penyepraian QRV ya, pupuk atau nutrisi di sawah. Ini saya masih di rumah, uh, sedang mempersiapkan bahan yang akan kita bawa ke sawah. Ada sprayer, ada alat-alatnya ya, dan bahan yang akan kita bawa ke sawah. Ada sprayer, ada ini yang di botol yang besar. Ini yang kita buat waktu itu, perekat Revo, yang videonya sudah kita buatkan. Kemudian yang botol kecil yang warna hijau, itulah nutrisi yang akan kita masukkan ke sawah. Cukup nanti per tangkinya 3 sendok, itu sudah banyak. Nah, jadi nanti kita videokan di sawah. Nanti kita lanjutkan videonya di sawah. Jadi saya ke sawah hanya bawa nutrisi atau pupuk. Kalau kita lihat, satu botol pun tidak penuh ya, tidak penuh satu botol. Itu ada sekitar 9 sendok. Saya bawa 9 sendok. Nanti biasanya kita aplikasikan hanya 6 sendok. Hanya jaga saja, nanti kalau seandainya tidak cukup dengan 2 tangki, artinya 6 sendok, kita tambahkan. Ini dia. Yang satunya adalah QRV, nutrisi QRV, Quantum Rotan Vegetatif. Yang sebelahnya yang betul besar adalah perekat, yang bahannya sudah kita sharekan ya. Jadi perekat ini berfungsi selain sebagai perekat atau lem dari bahan yang kita spray, ini juga sebagai penembus ya, dan juga kaya dengan nutrisi, karena kita bisa juga sebagai antibakteri, karena bimoli atau minyak itu juga mengandung antibakteri, anti jamur. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan saja perekat, tapi mempunyai visi lain ya, bukan hanya sekedar lem atau perekat dari bahan yang kita spray, tapi juga mengandung anti jamur, antibakteri, antivirus, dan sekaligus penembus. Ini juga tidak disukai oleh serangga. Jadi bimoli atau minyak sayur itu sebagai penembus, karena dia kandungannya minyak, juga mengandung anti jamur dan lain sebagainya. Tambah dengan nutrisi dari lidah buaya yang juga kaya nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Oke, itu dulu dari rumah. Nanti kita lanjutkan videonya di sawah. Oke, sampai jumpa di sawah. Assalamualaikum. Baik Sobat Tani, kita sudah sampai di sawah. Saya sudah bawa sprayernya, sprayer ya. Jadi sebelum kita lakukan spray, saya pengen videokan dulu keadaan padi yang sudah kita tanam per hari ini, tanggal 23 Februari, hari Rabu. Kita cek dulu, kita sama-sama lihat. Jadi ini keadaannya. Ini di bagian tengah ya. Kita tanam ini hari Jumat. Jadi sekarang umurnya sudah 12 HST. Ini yang kita sistem tanam ya, pindah tanam. Kemudian nanti kita ini agak di pematang ya, atau di gedengannya.
kita keliling dulu, setelah itu baru kita lakukan penyepraian. Jadi kita bisa lihat ini kondisinya. Kita spray dan kita lihat nanti pada pemberian QRV yang ketiga ya. Setelah ini pertama waktu sebelum tanam, kedua hari ini, ketiga nanti 10 hari setelah hari ini. Ini di bagian tengah, ini yang kita tanam dengan dua sistem itu. Sebelahnya ini yang tabela, yang kita tanam langsung di apanya. Dan yang ini pindah tanamnya ada kasih tanda kayu yang sistem tabela, dan sudah tumbuh. Ini 1 minggu yang lewat kita sudah spray ya dengan QRV, dan kita lihat sudah tumbuh, sudah rapi. Kita videokan sampai ke titik yang kedua. Setelah itu kita lakukan penyepraian, dan nanti setelah penyepraian kita videokan lagi. Ini dia, kita sudah hampir di titik kedua. Itu alat yang kita buat untuk membuat paritan dari pohon apa ya, dari batang pohon kelapa. Ini titik kedua. Ini yang kita tanam dengan sistem tabela, sudah tumbuh. Hari ini kita spray dengan QRV. Nanti kita cek lagi pH-nya pada seminggu setelah ini. Kalau drop, kita tambahkan lagi dengan ekstrak dolomit. Itu dari saya. Sebelum kita spray, sekarang kita spray dulu. Baik sahabat Tanami TV, ini kita sudah di di tempat pengisian tangki di sprayer. Ini di paritan. Airnya ini pH-nya cuma 4 sebetulnya. Airnya juga banyak Fe-nya kayaknya, berminyak. Ini dia. Dan ini bahan yang kita bawa, nutrisi dengan perekat. Jadi ada pupuk QRV ya, kasih nama QRV, Quantum Rotan Revo Vegetatif. Jadi kita spray, kita masukkan ke dalam tangki, dan ini hanya 3 sendok. Saya bawa sendok karena saya agak sulit, tangannya cuma satu, saya cuma 2 ya. Ini kita buka. Oke, jadi ini cuma 3 sendok. Nanti kita lihat setelah penyepraian, kita videokan sisanya berapa. Oke, itu dulu. Kita lanjut dengan penyepraian. Jadi dilarutkan dulu, setelah itu masukkan ke tangki dan tambahkan dengan air. Itu saja. Jadi kalau kita videokan agak sulit ya, tangannya cuma satu, saya tidak bawa tripod. Oke sahabat ini, nanti kita lanjutkan. Baik Sobat Tanami TV, kita sudah selesai melakukan penyepraian, dan kita lihat kita masih punya banyak berkat, bisa beberapa kali aplikasi. Dan kita ini pupuk, kita hanya menggunakan 6 sendok, dan ini masih ada sisa. Jadi lebih irit, lebih hemat. Jadi biaya produksi ya, kemungkinan kita bisa tekan. Tujuan saya bikin channel ini yang penting bagaimana budidaya murah, efisien. Dan hari ini kita akan melakukan, setelah kita pemberian QRV biasanya langsung gosrok, itu lebih bagus. Jadi kita langsung gosrok atau kita langsung siangi
jadi langsung tercampur QRV-nya dengan tanah, sehingga yang ada jatuh ya, jadi yang tidak merekat di daun, yang cepat daunnya tidak kena, dia akan mengambil nutrisi dari tanah. Oke, jadi pantau terus channel ini, akan banyak informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk petani. Jadi kita akan cari solusi bagaimana budidaya padi itu dengan biaya yang murah, namun nanti hasilnya akan lebih banyak ya. Panen tetap banyak, tapi biaya produksinya semurah mungkin. Jadi untuk penanaman kita bisa gunakan sistem tabela. Jadi sistem tabela akan membuat biaya penanaman itu berkurang jauh. Kemudian untuk penyiangan atau membersihkan lahan rumput dan merubah perakaran, merusak perakarannya agar anakannya banyak, kita bisa gunakan matun. Alatnya sudah saya buat, alat matun, jadi bisa tonton videonya. Kemudian untuk menanggulangi keong gunakan paritan, dan untuk pemupukan gunakan pupuk QRV. Dan ini bisa dibuat sebetulnya, dan ini sudah saya kita bisa nanti videokan cara bikin QRV yang murah dan bermanfaat, dan hasilnya akan lebih bagus sebetulnya pada dunia. Yang penting di lahan harus ada dulu organik ya, pupuk kandang. Sebetulnya pupuk kandang itu bukan pupuk, tapi adalah bahan makanan untuk mikroba, sehingga dengan adanya makanan mikroba akan berkembang dengan baik dan akan memperbaiki tekstur dari tanahnya. Oke, itu dulu dari Tanami TV, semoga bermanfaat. Pantau terus channel ini, kemudian share, subscribe, like dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.